Oke, jika kalian sudah paham tentang sifat koligatif larutan di bagian kenaikan titik didih, sekarang kita lanjutkan dengan sifat koligatif larutan pada bagian penurunan titik beku. Hal yang sama terjadi ketika kita memasukkan suatu zat terlarut ke dalam zat pelarut. Yang tadi ternyata mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas adalah terjadinya penurunan titik beku. Selain merubah titik didih, penambahan zat terlarut juga dapat mengakibatkan perubahan titik beku, yaitu mengakibatkan terjadinya penurunan titik beku. Persamaan umum dari rumus penurunan titik beku adalah delta TF disama dengan TF0 dikurangi TF, di mana delta TF merupakan deltanya adalah penurunan, T-nya adalah temperatur, dan F-nya merupakan freezing. Sekarang kita lanjutkan. TF0 adalah titik beku pelarut murni. Jika yang digunakan adalah air, maka titik beku dari pelarut tersebut adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan TF merupakan titik beku dari larutan yang terjadi. Yang bisa kita pastikan adalah ketika kita membekukan suatu air, air tersebut akan beku pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan ketika kita membekukan suatu air yang sudah ditambahkan dengan zat terlarut, misalnya garam atau gula atau yang lainnya, ternyata titik bekunya menjadi berubah di bawah dari 0 derajat Celcius. Perluasan dari perumusan umum delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF adalah delta TF sama dengan KF dikali molalitas atau yang dinamakan dengan M untuk larutan yang non-elektrolit. Sedangkan bagi larutan yang elektrolit rumusnya adalah delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Rumus yang hampir sama dengan kenaikan titik didih, hanya saja beda perlambangan. Jika di titik didih kita menggunakan lambang B yaitu boiling, sedangkan untuk di titik beku kita menggunakan lambang F yaitu freezing. Oke, jika kalian sudah paham, berikut saya akan berikan sebuah contoh soal. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan contoh soal tersebut dan silakan diperhatikan bagaimana cara mengerjakan contoh soal tersebut. Oke, jika sudah paham, sekarang saya akan memberikan beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan. Yang mana tadi kalian sudah mengerjakan latihan soal untuk kenaikan titik didih, sekarang kalian akan mengerjakan latihan soal untuk penurunan titik beku. Selamat belajar!